Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya sudah berada di kebun ini. Ya, seperti kita lihat ini ada tanaman cabai, tanaman pepaya California, dan juga tanaman-tanaman yang lain ya. Ya, seperti itu, kelapa. Ini ada juga tanaman terong, namun ini sudah kita pangkas ya karena sudah berumur nih. Karena sudah tua jadi kita gunting, kita biarkan tunasnya dulu. Mana tahu bisa berbuah. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat ini tanaman cabai rawit kita ya. Ada tanaman cabai rawit putih seperti ini. Ini teman-teman, sebelumnya kita lihat ini ada tanaman terong juga di sebelahnya. Namun sudah kita pangkas. Ya, kita lihat daunnya pun ini sepertinya kekuningan ya, agak bulai. Jadi ini mungkin kita cabut aja ya, karena tidak bagus. Kalau cabai ini teman-teman, sebelumnya ini sangat keriting sekali daunnya. Namun setelah kita berikan kohek sapi ya di bawahnya seperti ini sudah kita taburi kohek sapi. Jadi sudah mulai membaik sedikit teman-teman. Ya, mudah-mudahan nanti semakin hari semakin membaik. Ya, seperti ini tanaman cabenya sudah mulai membaik sebagian. Namun ada juga yang masih keriting seperti ini. Nah, ini keriting teman-teman. Tapi ini di atasnya ada juga daun kelapa ini, jadi kurang sinar teman-teman ya. Dan juga di sebelahnya kita lihat ini ada tanaman pepaya California. Sama juga nasibnya ya, mungkin karena kekurangan sinar juga ini. Seperti video-video saya sebelumnya juga sudah pernah saya ceritakan. Tanamannya begitu rapat sekali. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Tanaman pepaya California kita ini tingginya sudah ya 1,5 meter lebih, namun belum membawa bunga juga. Ya, kita lihat ini bunganya belum keluar ini teman-teman. Padahal tingginya sudah sampai 1,5 meter. Itulah mungkin karena faktor kekurangan sinar matahari. Nah, dan juga ini teman-teman, kalau kita perhatikan ini ya, tanaman pepaya Californianya sama cabai rawitnya di sini jaraknya tidak sampai 1 meter. Bahkan daunnya kita lihat ini ya sudah pas di bawah pepaya ini. Tanaman cabenya pas di bawah tanaman pepaya California. Jadi sangat terlindung sekali teman-teman ya. Beginilah nasibnya tanaman kita ini karena kekurangan sinar matahari. Jadi beberapa hari yang lewat pun sudah pernah kita ceritakan bahwa tanaman kita ini terlalu terlindung ya. Terlindung sinar matahari. Ya, dan juga seperti ini teman-teman ya. Jadi ini boleh dibilang ini harus kita kurangi atau kita cabut nanti. Namun sebelum kita cabut, ini buahnya kita panen dulu. Dan yang kedua ya, cara mencabutnya pun ya bagusnya nggak usah dicabut sama akarnya ya, karena terganggu nanti akar ini pepaya California. Jadi mungkin ini kita pangkas saja. Sama seperti tanaman terong ini tidak kita lakukan pencabutan, namun kita lakukan pemangkasan ya, supaya akar tanaman pepaya Californianya tidak terganggu. Ya, kira-kira seperti itu nanti kita buat teman-teman. Kalau yang sebelahnya ini nasibnya kita kurang tahu ini karena apa ini. Dulu sebelumnya di sini kita tanam pepaya, dia membengkok teman-teman ya. Ini sama seperti yang di sebelahnya, harusnya udah setinggi itu. Namun karena membengkok teman-teman, kita ganti dengan tanaman yang baru. Namun setelah kita ganti, ya nasibnya seperti ini teman-teman, menguning teman-teman. Seperti kekurangan makanan ini kayaknya ini. Tapi kalau dilihat dari ininya, pupuknya, bahkan ini kohek sapinya pun masih banyak di bawah ini. Masih kita baru buatkan kohek sapi. Namun tetap menguning teman-teman. Jadi ini saya pun kurang tahu ini faktor apa, nggak tahu. Mungkin itu akar kelapa itu mungkin ya merebut ke sini. Jadi sari-sari makanan yang kita tabur di sini atau pupuk yang kita tabur direbut oleh kelapa yang di sebelahnya mungkin ya teman-teman. Ya, kita lihat dulu apa kira-kira penyebabnya nih. Kalau kita lihat kondisi ini, paret ini mungkin ya 1,5 meter lebih bahkan ya sudah kita buat ini untuk memutus akar kelapa ini supaya tidak merebut tanaman kita yang di sebelah. Namun sepertinya kelihatannya tanamannya masih kekuningan, kayak kurang perawatan ya, kayak kurang pupuk. Jadi untuk hari besok atau ya kemudian lah ya,
beberapa hari kemudian nanti atau beberapa hari yang akan datang ini kita coba dulu kita dalamkan paritnya. Mana tahu karena faktor tanaman kelapa ini akarnya masih banyak sehingga ini membuat tanaman pepaya kita kurus seperti ini. Ya, ini mungkin kita kerjakan ya beberapa hari ke depan lah ya. Nah, karena kita lihat ini tanamannya kurus-kurus teman-teman ya, nggak segar-segar. Dan kita lihat ini, kalau ini tingginya teman-teman ya sudah mau 2 meter. Tapi di sini baru dia membawa bunga nih. Kalau batangnya teman-teman sudah begitu tinggi sekali. Ya, tinggi sekali batangnya teman-teman ya, hampir 2 meter. Nah, kalau ini bisa kita pastikan karena kekurangan sinar nih, karena di sampingnya itu memang tegak itu kelapa makan ya. Jadi seperti itulah akibatnya karena kekurangan sinar matahari. Oke teman-teman, kita beralih ke ini tanaman pepaya kita yang tinggi ini ya. Nah, ini daunnya sebelumnya kita pruning teman-teman ya. Jadi ini kita tinggali tangkainya sepanjang ini. Jadi kalau sudah di pruning ya tangkainya seperti ini harus kita buang juga. Nah, kalau ini patah ini teman-teman karena sempit ya. Jadi kita berjalan itu mengakibatkan daunnya pun kena senggol jadinya patah. Jadi kalau ini teman-teman, tanaman pepaya kita ini sebagusnya kalau udah kuning-kuning seperti ini, kita lakukan juga pruning ya. Kita patah seperti ini bisa juga ini. Jadi ininya kita biarkan, kalau sudah mulai membusuk baru kita ambil seperti ini. Nah, jadi tidak melukai batangnya ini teman-teman ya. Nah, seperti itu kita lakukan cara pruning tanaman pepaya ya. Ya, kita lihat ini. Inilah bekas yang sudah kita patahkan sebelumnya. Jadi ini kan sudah mulai membusuk, tinggal kita goyang seperti ini sudah bisa, jadi tidak melukai ini ya. Seperti itulah caranya kita lakukan pruning tanaman pepaya ya, daun pepaya seperti ini. Yang kuning ini kita buang, kita patahkan seperti ini. Jadi jangan kita patahkan langsung di ujung ini teman-teman ya, ini nanti mengakibatkan nanti batangnya terluka. Kita biarkan dulu agak panjang, agak jauh dari bonggol batangnya ya. Tapi kalau udah mau busuk seperti ini, kita goyang sedikit aja seperti ini sudah langsung terambil ya. Nah, ini jadi tidak merusak daripada bonggol atau batang tanaman pepaya kita. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Jadi mana yang sudah menguning seperti ini kita pruning aja teman-teman ya, kita patahkan seperti ini. Nah, seperti itu saya lakukan teman untuk tanaman pepaya yang sudah membesar ini. Jadi kalau ini teman-teman ya, daun-daunnya ini kita usahakan kita buang jauh, jangan dekat-dekat di tanamannya. Karena ini akan memancing hama juga buat tanaman kita ya. Jadi kita singkirkan teman-teman, kalau bisa kita bakar. Ya, seperti itulah kita lakukan teman-teman, cara mempruning tanaman pepaya kita, agar nanti tanaman pepaya kita ini bisa berbuah lebat. Kalau sekarang kita lihat buahnya masih belum banyak ya, karena pengaruh daripada cuaca yang sebelumnya kemarau panjang. Namun kalau kita lihat di atasnya ini sudah mulai agak rapat buahnya. Mudah-mudahan nanti kalau hujannya sudah normal, buahnya pun nanti akan normal juga. Ya, seperti itulah saya lakukan teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dukung ya channel ini supaya lebih berkembang, maju dan berkembang, dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali teman-teman.